mengapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sihir terjadi, Ustaz? Dan bagaimana perceraian juga bisa tetap terjadi walaupun sudah dilakukan banyak hal yang positif seperti menjaga bentuk tubuh, berdandan, pakai perhiasan, berpenampilan menarik, tapi malah suaminya mengatakan lebih suka perempuan yang bawa masakan atau tanpa lipstik dan lain-lain. Jadi nggak matching gitu saat Anda usaha dengan hasilnya. Sehingga perceraian tetap terjadi walaupun sudah berusaha. Dan ketiga, apakah benar sihir tidak dapat melewati lautan? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan kenapa sihir terjadi. Sebenarnya sama. Kenapa ada iblis? Pasti ada hikmahnya. Makanya bagaimana ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir. Mereka mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah fitnah, ujian. Jangan sampai kufur. Jadi adanya keburukan itu sebagai bentuk ujian buat manusia. Dia taat sama Allah atau tidak. Seperti adanya pohon yang dilarang di surga buat Nabi Adam alaihissalam. Apa sih tujuannya? Ujian buat Nabi Adam. Dia mendekati apa tidak tuh pohon. Sihir pun seperti itu. Adanya iblis sebagai ujian sehingga tampak mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang pura-pura beriman yang mengikuti jalannya iblis. Jadi seperti itu. Yang kedua, kalau bicara ya, udah berusaha Ustaz, tapi ternyata terjadi perceraian. Sebenarnya ada banyak hal yang belum disampaikan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu sama suamimu. Jadi di antara yang perlu dilakukan oleh seorang istri adalah bagaimana dia terus berusaha menjadi wanita yang soleha. Dia melakukan sholat duha, selalu baca Quran, ya, berzikir pagi dan petang, mendengarkan kajian. Jadi dia memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya tadi yang berkaitan dengan suaminya. Karena hatinya suami ini di tangan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga seorang wanita yang mungkin secara penampilan dia tidak cantik, tapi kalau dia mempercantik hati dan sikapnya serta akhlak dan perilakunya, boleh jadi suaminya bisa tergila-gila sama dia. Karena suaminya memang orang soleh yang melihat kepada agama dan akhlak istrinya. Ini perlu dilakukan oleh seorang istri. Bagaimana dia memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla sehingga dia diperbaiki hubungannya bersama suaminya. Kalau tadi dikatakan, gimana Ustaz? Suami anak ini nggak suka sama yang cantik. Ya, engkau juga perlu tahu sama suamimu. Kenal suamimu. Jadi memang ada laki-laki, jemaah subhanallah, punya kawan di Madinah, itu suka sama perempuan yang besar, yang gendut. Mungkin bahasanya kayak gitu. Dia suka istrinya seperti itu. Ya kalau nanti istrinya kurus, malah dia nggak suka. Maka bagaimana intinya sang istri ini mempelajari apa yang disukai oleh suaminya. Itu yang dikerjakan. Bicara makanan, mungkin engkau suka pizza. Engkau bikin pizza yang bagus, kasihkan suami. Suami nggak suka. Anak udah memberikan yang terbaik, suamimu nggak suka. Berarti tinggalkan masak ini. Masak yang lainnya. Aduh, suami ini sukanya pecel, Ustaz. Dia sudah bikin pecel buat suami. Jadi, apabila perceraian terjadi, boleh jadi karena ya ada faktor X. Umpamanya karena setan tadi yang terus bergerak untuk memisahkan dua orang ini. Atau boleh jadi ya ada tutur kata yang salah. Atau kadang-kala perempuan suka membanding-bandingkan suaminya atau suami yang seperti itu. Tapi apabila terjadi perceraian, maka usahakan perceraian itu perceraian yang baik. Yang Allah menyebutnya fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau mau terus nikah, ya jaga dengan cara yang baik. Kalau mau berpisah, berpisah dengan cara yang terbaik. Maka udahlah, kalau memang nggak bisa dilanjutkan, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Adapun pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan apakah sihir
dikatakan tidak bisa menyeberangi lautan. Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu tentang hal itu. Yang jelas, iblis itu istananya di lautan. Iblis itu istananya di lautan. Arusnya di lautan, sehingga dia menyebarkan tentara-tentaranya untuk menggoda manusia. Dan yang paling dekat sama iblis adalah yang paling ganas godaannya, yang paling hebat. Dan ternyata yang paling hebat itu salah satunya adalah apabila setan ini dapat menyebabkan dua orang yang saling mencintai berpisah, bercerai mereka. Biasanya kalau sudah bercerai, kalau bercerainya tidak baik, maka dua keluarga yang dulu mereka saling mencintai akan tidak bertegur sapa. Anak-anak pun kadangkala tidak lagi berbakti sama orang tuanya. Maka hati-hatilah dengan perceraian. Barakallahu fikum. Nah. Baik, Ustaz,